10 hari sebelum meletus itu kalau malam ngungsi, tapi kalau malam kelihatan, kalau udah menjelang pagi itu kelihatan aman, pulang lagi. Tidur. Siang biasa mulai aktivitas 3 hari, kemudian begitu lagi, ngungsi lagi. Sore jam 3 jam 4 tuh ngungsi kemana, pokoknya nggak turun dari mobil, ya kemana aja gitu, yang penting selamat. Kayaknya nggak nyampe gitu loh, perginya yang kira-kira nggak nyampe gitu. Pas hari H, dari jam 12 siang pun lunga ke mriki kabeh. Sekampung ini pun lunga kabeh. Niku kula kan duwe pelek truk nggih sing mboten kanggo kula gantung ning duwe Cengkar iku. Niku kan wong pasak Merapi ta, ngerti berita nganu Pak Suronan kan. Begitu niku kula tabuh teng kabeh do mlayu ning apa. Saiki ngungsi kabeh. Kabeh ngungsi kecuali Totok. Pemuda lah. Ada bangsa 5 napa pinten. Ketinggalan di sini. Sampai jam 10 baru pergi. Kejadian jam 12 tepat. Nek kula wis ning ngisor kono pun ning ndur Kalasan dia. Ya pokoknya sekampung itu entah kemana, ada yang di Prambanan, ada yang di situ Korowulan namanya Makem. Kecuali yang dianjurkan pemerintah. Pemerintah menganjurkan, tapi ya truk datangnya itu udah kejadiannya malam Jumat, Kamis siang itu sore lah jam 3 itu pemerintah baru ngasih. Berarti itu besoknya Pak? Nanti malam. Kejadiannya kan malam ini. Malam pemerintah niku? Pemerintah tadi siang jam 3. Oh jam 3 sore. Ngirim tapi orang itu udah hampir udah nggak ada. Oh. Jadi telat gitu. Ya. Ngirim armada. Truk apa polisi itu. Oh. Tapi sebagian orang udah pada ini. Ada yang cuman di kelurahan itu masih ketakutan Mas. Kelurahan kita Wukirsari. Presa. Jam 12 sudah kejadian, nelpon aku Pak Dukohnya sini. Yang sekarang udah meninggal Pak Dukohnya. Dukohnya nelpon. Bar aku juwun wong sakmene nggawa truk. Wah, kula pun mboten wani Pak Dukoh. Kula punten ngisore daerah Kalasan. Kula pun mboten wani lah ngriki men pun udan krikil ya keten kok. Terus selanjutnya enggak tahu waktu itu semua orang nyari hidup masing-masing. Yang jelas sebagian besar menuju ke stadion. Stadion. Nek Bapak waktu niku menuju nek kula niku kan pun ten aula perikanan mriki. Aula perikanan. Jam 12 kentas berhubung sekolah niku udan motor wis mboten umum. Melebihi Malioboro nek lebaran ya ikut ke bawah arus nek Kalasan. Nunggu kepastian pagi. Esok pagi, iya, yang malam kejadian itu kan belum tahu persis. Esok habis sholat subuh itu kan udah pada nangis, tapi saya belum tahu. Ada yang Kampung Bakalan itu namanya Kampung Bakalan. Kampung Bakalan tuh saya lihat ada pemuda itu nangis kayak orang kesurupan gitu. Alah umpamanya habis yo bakalan yang desane dhewe ora kula ya yakin. Lah si Parno Totok li nangis karo kancane, pemuda iki nangis nek omahe entek. Aku lho ya melu nangis kuwi. Niku dereng ngerti lho niku ya. Dereng ngerti. Tapi pakan nganu tok Mas. Nggo mobil kanca kula ni alhamdulillah isih nggo mobil tapi ngene kanca. Mutuskan katanya berita itu kan selalu enggak ini kan. Masih ada yang mau gede lagi katanya gitu. Isu pergi yang penting minggir enggak di depan Merapi maksudnya. Saya ke arah Klaten. Di pabrik gulung gundang 2 mobil berhenti pada nangis. Mau kemana gitu loh. Rumah udah jelas habis. Pakaian yang dipakai enggak ada lainnya. Kalau duit ya sedikit banyak ya bawa.
nami kula niki terus setelah erupsi menika lahan niki kurukan napa-napa ngoten niku. Ora iso tani napa-napa. Niki di kula keruki mbokos gedhe dan niki satu kuntal. Wong gen kula nggih mu niki. Oh, nggih. Nami jenengan sinten? Kula Wartawiono. Wartawiono. Sungai yang dilalui awan panas, pyroclastic flow saat erupsi Merapi 2010. And our village is also like 100 meters away from the Gendol River, which is the lines for the lava eruptions. Beda, bukan lava. Tapi awan Awan panas. panas, Awan panas, bukan ya. materialnya. Termasuk lava juga. Could you show the Yeah. image on the map again? Awan panas kan cenderung mengikuti aliran sungai. Awan panas itu kan Oleh Mbak Kathy sebetulnya. Nanti ditranslate ya. Thank you for coming to the events and our meetings here for our day trips. The idea come from Kathy and friends from Singapore. Yes. So basically, because both me and Chandra, we used to stay here for 5 months, Okay. and we even visit some area nearby here, and we really appreciate people from Jogja. They helped us a lot. And when we went back to Singapore, we want to bring something good to here. And as I know Nuno before, I heard from him, there were a lot of children, they can't go to school simply because of they don't have school shoes or school bags, which we feel very pitiful. And so the idea come out. We bring some. I talked to my friends in Singapore. All of them they want to make some contributions and to help the children. So the idea comes up. We want to bring some friends from Singapore come over here to visit, to see by their eyes, to see what's the real situations here. And apart from that, we would love to bring some donations to really promote to give some practical help to the children here. Jadi yang pertama, peran pemerintah dalam pembangunan gedung ini antara lain memfasilitasi dari tanah lahan untuk pembangunan gedung permanen ini. Sementara untuk gedungnya sendiri adalah bantuan dari Yayasan Media Group Jakarta. Lalu untuk fasilitas anak-anak dari rumah sampai ke sekolah ini, sementara mereka masih mandiri, tidak ada dari pemerintah bantuan untuk itu, sehingga anak-anak diantar orang tuanya dengan sepeda motor sendiri. Lalu untuk harapan ke depan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu untuk
pemenuhan standar pelayanan pendidikan saja di sekolah ini berkaitan dengan fasilitas, ada ruang IPA, ada isinya dengan berikut isinya peralatan-peralatan laboratorium IPA kayak gitu yang masih belum ada. Oh ya, so Ya, awalnya mereka pasca erupsi itu memang ada keengganan untuk sekolah, di mana sekolah ini dulu juga mempergunakan sekolah darurat, dibangun dari dinding bambu dan sebagainya, sehingga sangat memprihatinkan kondisinya. Selanjutnya setelah pas dibangun ini, seiring juga dengan kondisi mereka sudah semakin membaik, mereka punya rumah dan sebagainya, lalu mereka merasa butuh sekolah dan tidak perlu dipaksa-paksa lagi untuk bisa sekolah, untuk datang ke sekolah. harapan Bapak selanjutnya untuk para siswa di masa mendatang, apakah para siswa seperti ya pokoknya cita-cita Bapak sebagai kepala sekolah untuk para siswa di masa mendatang seperti itu? Ya, terima kasih untuk apresiasinya juga, bahwa kami memang concern dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa. Lalu yang kedua, harapan saya untuk anak-anak ke depan sekolah ini diminati oleh masyarakat, anak-anak sendiri bisa belajar dengan baik sehingga mereka berhasil di kemudian hari bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Itu jadi lalu juga pokoknya terbentuk sebuah karakter anak-anak yang maju potensi, itu aja, mengembangkan potensi mereka. Ya, adik-adik kalau sudah besar cita-citanya ingin menjadi apa? Nanti dijawab satu-satu ya, mulai dari kanan ya, nanti bergantian menjawabnya seperti itu. Mau jadi apa cita-citanya? Kenapa ingin menjadi itu? Kenapa ingin menjadi dokter misalnya? Okay, I'll start. Ya. My name is Harry and I want to be a photographer. Gak usah malu. Nama saya Nur, cita-citaku menjadi dokter. They want to be a doctor. Doctor? Nama saya Felisa, cita-cita saya ingin menjadi koki. Nama saya Wuri, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nama saya Rinda, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nama saya Nida, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nama saya Tiara, saya mau menjadi koki. Menjadi koki. Nama saya Rian, ingin menjadi polisi. Menjadi polisi, ya, policeman. Ya. He wants to be a doctor, chef, cooking, doctor, chef. Tadi mau jadi kamu doctor, chef, policeman. Very good.